Jumpa kembali bersama saya di Prima Mandiri Channel. Kali ini saya ingin memberi tutorial tentang bagaimana cara membuat file image untuk kita jadikan sebagai tema desktop wallpaper ataupun background wallpaper dengan menggunakan dua aplikasi. Jadi dalam video tutorial ini akan ada kolaborasi dua aplikasi antara aplikasi Office Word 2007 dan aplikasi tangkap layar dan edit image WinSnap versi 4.5.3. Nah, sebelum kita langsung menuju ke proses persiapan dan pembuatan file image untuk tema background ataupun desktop wallpaper, terlebih dahulu mari kita persiapkan terlebih dahulu folder-folder yang kita perlukan untuk penempatan file-file kerja kita, agar artinya kita kelola secara baik sejak awal supaya ke depan kita tidak terlalu banyak buang waktu. Baik, langsung saja seperti apa persiapan yang kita butuhkan. Dan oh ya, video ini terutama sekali saya tujukan buat teman dan sahabat yang masih saya anggap sebagai pemula, kelas pemula ya. Jadi video ini tidak saya tujukan untuk teman dan sahabat yang sudah masuk level advance atau level expert atau mahir. Jadi video ini terkhusus untuk teman dan sahabat saya yang masih newbie atau pemula, betul-betul pemula. Baik, langsung kita lanjut. Seperti inilah cara kerja saya. Nanti praktek di tempat kalian masing-masing tidak harus seperti ini. Ini hanya sebagai gambaran cara kerja saya terkait dengan topik yang saya angkat pada video kali ini. Seperti yang telah saya sebutkan di awal ya teman sahabat. Nah, ini anggaplah saat ini saya sedang lagi belajar tentang dunia YouTube. Jadi saya buat sebuah folder dengan nama Data Channel YouTube 2020 untuk menyimpan dan memanajemen file-file saya apapun itu terkait dengan channel YouTube. Kemudian kita coba intip ada apa dalam folder Data Channel YouTube 2020. Nah, ada beberapa folder yang harus kita siapkan ya teman dan sahabat. Sekali lagi, cara kerja saya tidak harus sama persis dengan apa yang nanti teman dan sahabat lakukan. Jadi silakan teman sahabat eksplorasi sendiri bagaimana supaya lebih nyaman dalam beraktivitas. Seperti paling atas ada folder soundtrack background. Folder ini berfungsi untuk menyimpan file-file audio yang bisa kita gunakan sebagai suara latar saat kita membuat video tutorial. Barangkali bisa kita kategorikan menjadi soundtrack 1, 2, 3. Mulai dari yang terfavorit, kemudian mungkin soundtrack kedua adalah yang biasa-biasa saja, dan alternatif ketiga mungkin akan dimasukkan ke kelompok soundtrack 3. Kemudian folder berikutnya adalah new video. Folder new video ini untuk menyimpan video-video hasil rekaman menggunakan aplikasi screen recorder dalam format
MP4 dalam kasus video tutorial saat ini. Namun video hasil rekaman screen recorder yang masuk ke folder ini sudah kita konversi, artinya file video MP4-nya bisa diterima atau bisa diproses oleh YouTube. Oke, jadi masuk di sini untuk yang maaf, video yang belum dikonversi atau masih ditolak tidak bisa diproses oleh YouTube. Masuk ke sini, kemudian nanti kita konversi dari format MP4 ke MP4 menggunakan aplikasi format Factory 545, dan file-file video yang sudah kita konversi akan kita pindahkan ke folder ini. Yang belum ada kita letakkan di sini, yang belum dikonversi ya teman-teman ya. Jadi tentu tidak semua aplikasi perekam layar itu hasil rekamannya langsung atau pasti diterima oleh YouTube. Tidak, ada beberapa aplikasi yang memerlukan trik lain untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi, yaitu soal diterima atau ditolaknya upload video ke channel YouTube. Oke, semoga jelas ya teman sahabat. Kemudian kita lihat folder berikutnya adalah tutorial bahan praktik atau latihan. Jadi pada folder ini nanti akan kita pergunakan untuk menaruh atau meletakkan file-file apapun itu terkait sebagai bahan praktik atau latihan dalam pembuatan video tutorial, akan kita letakkan sini. Oke, kemudian berikutnya adalah tutorial content, idea, and concept. Folder ini akan kita gunakan untuk meletakkan satu buah file, yaitu sebuah file dokumen Word, yang mana nanti file ini akan kita gunakan untuk mencatat, merekam setiap gagasan atau ide atau konsep yang tiba-tiba muncul kapan saja dan di mana saja kita berada terkait dalam pembuatan video konten YouTube. Jadi begitu ada gagasan, ide timbul di pikiran secara tiba-tiba, segera kita catat supaya tidak lupa. Sesuaikan tanggalnya, misalkan tanggal 1 November timbul gagasan ini itu, catat. Kemudian esok harinya kita rekam atau catat di tanggal 2. Begitu seterusnya, tanggal 3, tanggal 4. Nah, ini supaya sayang kalau gagasan-gagasan atau ide-ide yang muncul untuk kita realisasikan dalam bentuk konten video tidak hilang begitu saja. Jadi sangat membantu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke folder berikutnya adalah folder tutorial konten yang berisi material atau panduan teks. Nah, untuk panduan teks terkadang kita butuh bantuan teks dalam pembuatan video tutorial. Misalnya tema tentang cara edit bla bla bla, atau tema tentang cara mengatur bla bla bla, cara servis bla bla bla, atau tentang apa, misalnya tentang YouTube, tentang apalah. Nah, silakan teman-teman catat di sini sebagai alat bantu. Misalnya akan bisa berisi tentang referensi-referensi yang perlu diketahui, yang perlu kita ketahui atau pemirsa channel kita ketahui, maka kita catat di folder ini, kita letakkan di sini. Referensinya ya tentu bisa kita cari di internet ya teman-teman. Oke, kemudian ada folder screenshot di sini untuk menampung file-file screenshot yang diperlukan dan terkait dengan video tutorial yang sedang kita buat kontennya. Kemudian folder berikutnya adalah tentang tutorial cover banner. Nah, folder ini hanya berisi file-file image untuk dijadikan cover channel atau banner image seperti ini teman-teman. Nah, jadi hanya berisi ini saja, karena
Seiring perjalanan waktu, barangkali cover image channel YouTube kita akan selalu ada perubahan, modifikasi begitu ya, supaya makin kelihatan lebih cantik. Kemudian folder berikutnya tutorial desktop wallpaper tema. Jadi folder ini untuk menampung file-file image yang akan kita gunakan sebagai tema wallpaper desktop. Nanti kita tempatkan di sini, yaitu basic image. Maksudnya image dasar atau image kosong, belum ada tambahan objek teks, objek kotak, lingkaran, dan seterusnya. Kita masukkan ke sini. Untuk kalau untuk layar komputer petak seperti komputer saya, kita masukkan ke sini. Untuk file-file tema image menggunakan layar lebar, kita taruh di sini. Oke. Ya, dan kita siapkan beberapa file yang kita perlukan. Nanti kita bahas pada part kedua dari video tutorial saat ini. Kemudian playlist, ini hanya untuk mencatat barangkali ada gagasan atau ide yang timbul secara tiba-tiba dan jangan sampai terlewatkan, segera kita catat ke dalam file ini. Misalkan playlist apa yang ingin kita tambahkan pada channel YouTube kita, apakah playlist Windows, printer, Android, ada Office Word, mungkin tiba-tiba ada muncul dalam benak kita ingin membuat playlist tentang review apps, terus tiba-tiba juga pengen membuat folder atau playlist tentang entertainment, terus playlist yang berisi nanti video-video tentang yang terkait dengan aplikasi Excel dan begitu seterusnya, atau vlogs dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke folder berikutnya, yaitu folder tutorial thumbnail video. Nah, folder kali ini akan kita pergunakan untuk menampung atau menyimpan atau menaruh file-file image untuk keperluan untuk dijadikan sebagai thumbnail video, yaitu file image yang berada pada track awal dari video tutorial yang kita buat, yang kemudian kita upload ke YouTube. Nanti ada segmen awal ya, bagian paling awal sebelum video masuk ke materi tutorialnya. Nanti ada gambar image yang nanti ada tulisan di sana, ada tulisan teks tentang judul atau tema yang diangkat dari video, konten video terkait. Jadi ini untuk menampung file-file jika kita menggunakan layar screen square, layar petak. Jadi basic image ini untuk basic file-file kosong, file-file dasar. Kemudian untuk bawahnya apabila kita menggunakan laptop dengan layar lebar, nanti kita taruh di sini. Oke, langkah-langkahnya nanti kita masuk pada praktek di sesi kedua atau di part kedua dari video tutorial yang saya angkat kali ini. Kemudian terakhir adalah tutorial thumbnail video upload channel. Nah, yang kita letakkan di sini adalah file-file dari file image yang kosong yang sudah kita edit, kita taruh di sini agar tidak tercampur. Maksudnya supaya lebih rapi aja sih ya, supaya lebih rapi dan enak dan tidak membuat kita pusing dalam mencari file-file yang kita butuhkan. Kemudian terakhir adalah important links, link penting. Jadi ini sebuah notepad, sebuah aplikasi untuk menulis atau merekam teks-teks yang kita perlukan. Misalkan ada link-link penting yang perlu kita kunjungi dan akan kita kunjungi suatu hari nanti, kita begitu. Ini juga kadang-kadang timbul gagasan atau ide, tiba-tiba muncul ingin mencari bahan materi tutorial tentang A, B, C dan seterusnya, misalkan tentang apa, kemudian kita temukan linknya, kita simpan di sini untuk kita buka dan kita baca-baca di saat kita sedang ada waktu dan kesempatan untuk membuat video tutorial. Bisa, intinya adalah untuk menyimpan link-link penting yang akan kita kunjungi untuk menambah referensi, melengkapi referensi terkait konten video yang akan kita buat. Oke, kita tuliskan aja
Ya, kemudian untuk lebih jelasnya seperti ini teman-teman penampakannya. Nah, ini cara kerja saya. Jadi teman-teman tidak harus mencontoh. Jika ada yang baik silakan contoh, ambil. Jika tidak ada yang tidak baik, tidak sesuai dengan selera teman dan sahabat, ya udah acukan aja, abaikan. Oke. Seperti ini teman-teman. Jadi ini bahwa ini video-video yang sudah jadi, sudah diupload, maksudnya sudah diupload ke YouTube, ada di sini. Kemudian dalamnya kita intip yuk. Nah, seperti ini soundtracknya. Nah, ini favorit. Kemudian ini soundtrack. Oke, sudah saya jelaskan. Saya kira sudah jelas ya. Kemudian isi dari new video. Nah, ini video-video yang hasil rekaman terbaru dari screen recorder yang belum saya convert. Kemudian kalau sudah saya convert, masuk ke sini. Ini file yang sudah di convert dan siap untuk di upload ke channel YouTube. Kemudian bahan praktek seperti ini. Nah, untuk bahan praktek misalnya ingin mengangkat tema tentang bagaimana cara membuat logo sederhana menggunakan aplikasi kolaborasi antara aplikasi Office Word 2007 dan aplikasi WinSnap atau aplikasi semacamnya. Kemudian konten idea seperti ini teman-teman. Sama dengan tadi ya, ini kosong juga ini. Oke, sudah jelas lah. Konten material. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, cara edit gambar, bla 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 bla, teman-teman silakan lihat dan baca sendiri. Terus cover channel, nah ini ada masih sama dengan tadi. Kemudian wallpaper. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya. Ini yang saya bilang tadi gambar dasar, jadi kosong, cuman warna doang, nggak ada teks, belum ada teks. Nah, yang atas ini sudah jadi. Ini untuk dijadikan wallpaper di tampilan desktop paling awal dalam untuk membuat video tutorial. Ya, oke, kita buka untuk memperjelas. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa tidak monoton begitu ya, bisa ganti-ganti supaya nggak timbul bosan. Nah, itu teman-teman ya. Oke, ini kreasi saya. Silakan teman-teman berkreasi dan bereksplorasi sendiri. Lakukan yang terbaik yang teman dan sahabat sukai. Oke, kemudian untuk layar lebar untuk aplikasi pada laptop, nah seperti ini tampilannya. Jadi tampilannya agak kurus, agak tampilannya landscape gitu ya, biar jelas. Nah, seperti ini. Oke, ya, oke, yes, lanjut. Waktu terus berjalan, durasi makin panjang. Playlist tadi sudah jelas lah. Terus thumbnail video. Nah, ini masih kosong, belum diedit. Oke. Terus kalau sudah diedit, nah ada di sini. Nah, basicnya tetap kita copy ke folder di sini dengan nama tema 001, tema 002 dan seterusnya untuk image kosongnya. Kemudian kalau sudah ditulis, sudah kita tambahkan objek berupa teks atau objek lainnya, kita pakai nama thumbnail video 001, 002 dan seterusnya, biar tidak nyampur. Jangan pakai nama tema, nanti nyampur dia, pusing, kalau pusing akan membuat kita pusing. Jadi kalau seperti kan rapi, kosong semua, yang ada tulisan semua. Nah, jadi nggak selang-seling. Oke, important link nggak usah lah. Oke teman dan sahabat sekalian, sekian video kali ini. Ini adalah part pertama dan insya Allah akan saya lanjut ke part kedua. Baik, mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Terima kasih buat teman dan sahabat yang sudah berkenan menyimak video ini hingga tuntas. Semoga bermanfaat bagi banyak orang dan kita jumpa kembali insya Allah pada video-video tutorial berikutnya. Salam.